Shalom, selamat pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan.
waktu untuk bermazmur, mengucap syukur setiap kebaikan Tuhan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan melihat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan yang begitu nyata ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk setiap perlindungan-Mu ya Tuhan, kesehatan-Mu ya Tuhan, berikanlah segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami datang untuk beribadah ya Tuhan, membawa sikap kami, hati kami ya Tuhan yang sungguh rindu ya Tuhan menerima hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami terus bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan Kau hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajar mamamu kan bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom. Kita percaya bahwa kita menerima kemuliaan Tuhan. Amin. Dengarkanlah suaranya. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi.
Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suaranya Firman memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah suara Firman memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kita percaya setiap kita yang sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anak yang percaya. Amin. Hidup yang kupilih. Hidup yang membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin Tuhan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabat, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih,
hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau sungguh mengasihi setiap kami ya Bapa. Balah kami membuka hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku. Rencana-Mu indah ya Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Kami bisa bersama-sama berkumpul menaikkan setiap penyembahan kami bagi Tuhan. Kami bisa berkumpul menaikkan setiap pujian kami bagi Tuhan. Karena kami percaya bahwa tidak ada satu hal pun di dalam hidup kami yang lepas dari pengawasan Tuhan. Kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hidup di dalam berkat Tuhan. Kami hidup di dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu kami datang membawa setiap syukur kami, membawa setiap penyembahan kami bagi Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja atas kami. Mari jamah hati kami. Mari siapkan telinga kami Tuhan. Biarkan telinga kami sama seperti telinga seorang murid. Sehingga ketika firman ini ditaburkan Tuhan, kami boleh bisa mengerti, memahami. Sehingga firman ini menjadi pedoman hidup kami, mengubahkan hidup kami, melawat hidup kami. Sehingga semakin hari kami menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarkan hamba ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang dengar di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Salam, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Oh, luar biasa ya. Kabar baik atau penuh dengan pergumulan? Tapi kelihatannya dari wajahnya dengan penuh senyum, kabarnya sukacita ya berarti ya. Oke, hari ini kita masuk dalam minggu yang terakhir di dalam bulan Agustus. Artinya minggu terakhir di mana kita berbicara terkait dengan panggilan untuk mewartakan kasih Allah. Gitu ya. Kalau teman-teman jemaat yang terkasih mengikuti ibadah yang minggu lalu, maka kita menemukan ada 4 poin besar gitu ya. Sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan di tengah-tengah zaman yang seperti ini, maka kita harus menguasai diri, kita harus sabar menderita, kita terus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan menunaikan setiap tugas dan pelayanan yang kita punyai di tengah-tengah keadaan dunia yang saat ini gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengerti identitas kita sebagai orang percaya ketika kita hidup sebagai pemberita firman di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Gitu ya. Maka saya memberikan tema untuk kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini adalah saya pembawa berita. Coba sampaikan ke saudara kiri kanan, saya pembawa berita. Oke. Nah, saudara-saudara yang terkasih, khususnya mungkin yang lahir tahun 90-an gitu ya. Kalau yang lahir di atas tahun 2000-an pasti enggak mengenal istilah ini. Ada yang tahu loper koran? Ya, tahu ya. Kelahiran 90-an ya, Bet. Oke ya. Sekarang udah enggak ada karena sudah teknologinya sudah canggih, paling orang enggak lagi berlangganan koran yang mainstream gitu ya, koran-koran yang media cetak, tapi orang-orang kalau mau beli ya berarti ada yang jual di toko buku mungkin atau yang di jalan mungkin gitu ya. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada internet, rata-rata rumah itu berlangganan surat kabar, jadi pagi-pagi itu akan datang yang mengantarkan berita gitu ya. Jadi ada yang datang mengantarkan berita, itulah yang disebut sebagai loper koran, gitu ya. Oh, setelah dijelaskan baru tahu ya, itu namanya loper koran. Oke. Namun ada lagi satu. Pembawa acara berita, tahu? Presenter berita.
Tahu? Jadi kalau seandainya misalkan ada acara seputar Indonesia atau zaman dulu, zamannya Kak Oni, dunia dalam berita gitu ya. Biasanya jam 9 malam gitu ya. Kalau jam 9 malam dunia dalam berita. Berarti dia akan menceritakan atau memberikan informasi terkait dengan keadaan dunia atau keadaan kejadian-kejadian yang terupdate yang diberitakan melalui penyiaran gitu ya, melalui televisi. Nah, apa perbedaan antara sang loper koran dan presenter berita? Perbedaan antara loper koran dan presenter berita adalah loper koran belum tentu dia tahu isi dari berita yang dia bagikan. Berita surat kabar yang terbit, dia hanya pegang dan dia hanya melemparkan kepada orang yang berlangganan di rumah. Tapi bagaimana dengan seorang yang presenter berita? Seorang presenter berita tentu dia tahu informasi berita yang akan dia sampaikan. Jadi sebelum berita itu diberitakan, dia sudah mendapatkan draftnya terkait berita-berita tersebut, dipelajari sehingga ketika dia menyampaikan atau dia bicara di depan kamera, dia sudah tahu apa yang dia sampaikan. Nah, inilah perbedaan antara loper koran dengan pembawa berita, gitu ya. Presenter berita, sama-sama dua-dua membawakan berita, gitu ya. Tetapi loper koran belum tentu dia tahu isi berita yang dia bagikan. Tetapi seorang presenter berita, presenter acara televisi, khususnya dalam dunia dalam berita seperti itu, maka dia tentunya tahu berita yang dia sampaikan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita dalam khotbah pada hari ini terkait dengan ilustrasi yang saya sampaikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita semua ini tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita ini adalah orang-orang hanya seperti loper koran di dalam tugas dan tanggung jawab. Kita hanya membawa berita itu tapi tanpa tahu isi dari berita itu. Kita menjadi orang percaya dari lahir, kemudian bertumbuh dalam keluarga Kristen, tetapi kehidupan kita, pemahaman kita terkait dengan berita, kabar baik itu, Injil itu tidak kita ketahui dengan benar. Sehingga kita hanya, kamu Kristen ya? Iya, kenapa Kristen ya? Karena saya percaya kepada Yesus. Kenapa percaya kepada Yesus? Ya, karena Yesus sudah mati buat saya. Kita hanya tahu sebatas kulit luar itu. Tetapi kalau seandainya kita menjadi orang-orang yang presenter berita, yang menyampaikan berita, otomatis kita mengerti kenapa saya menjadi Kristen, saya menjadi orang percaya, dan kita akan lebih piawai dalam hal menyampaikan kabar berita itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan tahukah saudaraku yang kasih bahwa kita semua memiliki tanggung jawab itu untuk memberitakan Injil. Makanya kita harus mengerti, saya ini adalah loper koran atau saya ini adalah pembawa berita Injil. Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa berita, tetapi kualitas pemberitaan yang kita sampaikan tergantung kita mengerti isi dari pemberitaan itu sendiri. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk buka 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat yang terkasih akan baca ayatnya yang genap ya, dan kita akan baca bergantian. Oke. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Haleluya. Saya ajak kita untuk baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Nah, saudaraku yang kekasih, surat 2 Petrus ini adalah surat yang dituliskan Rasul Petrus di jelang akhir hidupnya, masa hidupnya. Jadi menurut tradisi Rasul Petrus mati di bawah pemerintahannya Nero sekitar tahun 68 Masehi. Jadi yang kita tahu terkait dengan genosida yang terjadi orang-orang percaya yang dilakukan oleh Nero yang membakar orang-orang percaya pada zaman itu sebagai penerang jalan. Nah, raja yang sama, kaisar yang sama yang mengambil keputusan supaya Rasul Petrus dan Rasul Paulus dieksekusi gitu ya. Jadi Rasul Petrus meninggal sekitar tahun 68 dan mungkin saja tulisan ini 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya kejadian tersebut. Jadi Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat di Asia Kecil, jemaat-jemaat di perantauan terkait dengan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mengapa Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil? Karena di dalam keadaan jemaat yang bertumbuh mula-mula, sama seperti apa yang kita dengarkan dalam firman minggu kemarin terkait dengan Timotius, di mana mereka menaruh telinga kepada apa yang mereka mau dengar, mereka memanggil guru-guru palsu, supaya guru-guru yang sesat, pengajar-pengajar yang sesat supaya masuk dan berbicara di dalam gereja pada saat itu. Ini pun juga terjadi kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Jadi konteks keadaan jemaatnya pada saat itu sama juga, kejadian sama seperti apa yang terjadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi amanat dari surat Rasul Petrus ini kepada jemaat di Asia Kecil ini supaya terjadinya fondasi yang kuat terkait dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Jadi kalau kita baca terkait dengan khususnya di dalam pasal ini, maka kita menemukan Rasul Petrus sementara berbicara kepada mereka untuk memahami terkait dengan kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Sebenarnya konteks kejadian ini pun sekarang juga mulai terjadi. Banyak orang berpikir bahwa tidak semua ya, tapi banyak orang berpikir di dalam gereja modern saat ini, ketika kita hidup dalam kasih karunia, maka kita bebas untuk melakukan apa saja. Gitu ya. Kita tidak memandang terkait dengan pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, tapi karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, maka dosa tidak lagi menguasai hidup kita, sehingga akhirnya kita bebas saja untuk melakukan apa saja. Nah, apa yang terjadi saat ini ternyata sudah terjadi juga di zaman gereja mula-mula. Dan akibat dari hal itu, maka Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat untuk harus menyadari hal ini. Diselamatkan oleh kasih karunia itu harus berimbang dengan terjadinya pertobatan secara hati nurani, secara nilai di dalam hidup kita.
Sehingga pengorbanan yang Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita mengalami pemulihan dan pembaharuan hidup menjadi serupa dengan Kristus. Itulah poin besar Rasul Petrus memberikan pesan kepada jemaat di Asia Kecil melalui surat 2 Petrus ini. Nah, sekalipun dia sangat terbeban dengan keadaan ini gitu ya, dia tetap memberikan pembinaan dan kekuatan rohani yang dapat membuat jemaat-jemaat di situ menyadari hal tersebut. Situasi kondisi di ujung akhir hidupnya, makanya dia tulis bahwa kalau dia masih bisa hidup sebentar lagi dia akan meninggalkan tubuh kemahnya ini, kemah tubuhnya ini gitu ya. Dia sebentar lagi, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan pergi, tapi dia tidak berhenti untuk terus memperingatkan identitas orang percaya di tengah-tengah keadaan zaman itu. Nah, kalau kita sendiri menyadari terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan panggilan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk membawa berita baik itu, berita Injil itu di tengah-tengah dunia ini, harusnya kita terus diperingatkan siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, sebagai seorang pemberita Injil, maka kita otomatis harus menjadi orang yang memahami betul terkait dengan Injil. Sebagai seorang pemberita kabar baik, harusnya kita menjadi orang yang menghidupi kabar baik itu dalam kehidupan kita ketika kita menyampaikan itu di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang membedakan antara kita ini, apakah kita ini loper koran atau kita ini adalah presenter berita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dan siapa kita di hadapan dunia ini adalah sebuah harga mati bagi kita untuk menyatakan kasih karunia kita kepada kasih karunia Allah melalui hidup kita kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, ketika Rasul Petrus menyampaikan hal tersebut kepada jemaat di Asia Kecil, ketika kita baca di ayat yang 13 sampai 15 ini ya, ini sungguh menarik. Ada 3 kali penekanan yang Rasul Petrus berikan kepada mereka. Di ayat yang ke-12, Rasul Petrus bicara kepada mereka, berkata bahwa dia tahu bahwa masa hidupnya tidak lama. Tapi Petrus tetap memperhatikan orang-orang yang telah dia layani. Melihat situasi dan kondisi mereka, Petrus berkesimpulan bahwa mereka tetap harus diingatkan. Bukan hanya diingatkan, tapi mereka juga harus didorong. Dan kemudian yang terakhir, penekanan terakhir bahwa mereka harus terus diulang diberitakan terkait kebenaran dasar yang telah Petrus ajarkan kepada mereka. Jadi melihat jemaat, Petrus melihat mereka yang hidup di dalam kondisi yang demikian, Petrus terus memperhatikan mereka, tapi dia tidak cukup hanya memperhatikan mereka, kemudian dia mendorong mereka dan terus memberitahukan berulang-ulang terkait dengan kebenaran. Supaya apa? Supaya mereka tahu identitas mereka sebenarnya ketika mereka berada di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia ini penuh dengan pengajaran sesat, penuh dengan guru-guru palsu, penuh dengan orang-orang yang membawa berita Injil yang lain kepada jemaat pada saat itu. Nah, kita di zaman ini harusnya memiliki konsep pemikiran yang sama seperti Rasul Petrus. Kita harus tahu di mana kita hidup, keadaan ini seperti apa yang membahayakan kita, dan bagaimana pertumbuhan iman kita di tengah-tengah zaman ini. Berapa banyak kita yang menjadi pembawa berita tapi kita tidak pernah mengerti isi berita itu. Berapa banyak kita yang pergi kemana-mana, identitas kita sebagai orang percaya, kita tahu itu tapi kita tidak tahu apa yang kita percayai. Banyak dari kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak tahu terkait dengan kenapa Yesus mau mati bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pemberita ini. Saya adalah pemberita Injil. Nah, menurut seorang teolog bernama Charles Harold Dodd, ya, dia berkata begini. Bahwa di dalam Perjanjian Baru, pemberitaan adalah pengumuman Kristiani secara terbuka kepada dunia non-Kristen. Jadi panggilan menjadi pemberita adalah sebuah panggilan untuk membawa pengumuman Kristiani secara terbuka kepada dunia non-Kristen. Menurut Charles
Harold Dodd. Dia adalah seorang teolog dan ahli perjanjian baru ya. Dia mengatakan begitu. Artinya pemberitahuan bukanlah terkait tentang khotbah di gereja saja. Pelayanan di dalam kelompok kecil saja. Di dalam PA saja, itu penting bagi kita. Tetapi terkait dengan panggilan untuk memberitakan, pemberitaan adalah pengumuman secara terbuka kepada dunia luar, gitu ya. Saudara pernah lihat seorang presenter berita acara, dia menyampaikan berita hanya untuk stasiun televisinya saja, komunitas dalam ini pekerjaannya saja. Enggak. Seorang presenter berita, dia menyampaikan berita itu disebarluaskan sampai di daerah yang pelosok sekalipun bisa menemukan atau terupdate informasi yang terbaru. Itu tujuan dari pemberitaan. Nah, begitu pula ketika kita membaca firman Tuhan, adik-adik, teman-teman yang terkasih, kita harus tahu bahwa pemberitaan yang kita lakukan bukan hanya terkait dengan orang-orang percaya saja. Tetapi pemberitaan itu adalah panggilan untuk memberikan pengumuman iman kita secara terbuka kepada dunia luar. Itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Makanya dia mengatakan bahwa dia datang untuk membawa kabar baik itu. Kabar baik itu harus kita bawa dalam hidup kita kepada dunia luar. Bagi mereka yang belum mengerti tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Nah, supaya kita bisa membawa kabar baik itu ke dunia luar, maka tentunya kita harus tahu dulu siapa kita dan berita apa yang harus kita bawa ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu kita harus benar-benar memahami dengan benar. Makanya Rasul Petrus mengatakan di ayatnya yang ketiga di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini, dia berkata begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ada beberapa poin di sini yang harus kita pahami. Gitu ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang kekal dan keserupaan dengan Kristus. Itu harus kita tahu dalam kehidupan kita. Nah, di dalam panggilan Tuhan ketika Dia memberikan kehidupan yang kekal dan keserupaan dengan Kristus, maka kita harus tahu bahwa semuanya itu berasal dari kuasa ilahinya. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah lah yang telah memilih kita dan memanggil kita dan menarik kita untuk masuk ke dalam panggilan tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah dalam kuasa ilahi itu Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Nah, apa itu segala sesuatu yang berguna yang telah dianugerahkan itu kepada kita? Adalah isi dari berita Injil itu. Nah, apa itu isi berita Injil itu? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia adalah isi berita Injil itu. Nah, apa itu isi berita Injil? Yang pertama adalah kasih Bapa surgawi atas kita. Itu adalah berita kabar baik yang begitu indah yang diberikan kepada kita. Adalah sesuatu yang berguna yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu kabar terkait dengan kasih Bapa kita yang di surga. Selama manusia hidup di tengah-tengah dunia sebelum kedatangan Tuhan, semua mereka memandang Allah sebagai Allah yang begitu tegas, begitu jauh, begitu keras terhadap umatnya. Sehingga mereka melupakan teguran Tuhan adalah berlandaskan kasih Tuhan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dengan semua yang mereka lakukan, upaya peribadatan, upaya yang Tuhan lakukan melalui perantaraan para nabi untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia, tidak ada satu manusia pun yang tahu terkait hal tersebut.
Supaya manusia bisa tahu akan hal tersebut, maka Allah lah yang dengan sendirinya datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih itu. Sehingga dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah isi yang berguna yang harus kita tahu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Banyak orang yang sebagai orang percaya, ketika kita hidup di dalam kondisi yang berat dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Tapi berapa banyak dari kita yang enggan untuk menghampiri Dia ketika kita berada di dalam kesulitan, berada di dalam kesesakan, berada di dalam belenggu dosa, intimidasi iblis. Ini juga yang sama yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius yang kita pelajari kemarin terkait dengan siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. Banyak kita cenderungnya mundur dari pelayanan ketika terjadi konflik. Banyak kita yang mundur dari pelayanan ketika kita merasa hati kita tidak damai sejahtera. Banyak kita yang mundur dari pelayanan karena kita merasa tersinggung, terluka, direndahkan, tidak diakui dan sebagainya. Kita lupa poin besar dari Injil itu adalah Tuhan mengasihi kita. Sehingga ketika kita dalam hal melayani, kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada kasih Allah itu dalam hidup kita. Kita tahu berita itu, tapi kita tidak menghidupi berita tersebut. Kita harus menjadi seorang pembawa berita yang menghidupi berita tersebut dalam hidup kita. Bahwa Allah mengasihi kita. Dan ketika menyadari bahwa Allah mengasihi kita, hiduplah di dalam kasih itu. Justru semakin kita dalam tekanan, justru disitulah kasih Allah akan semakin nampak dalam hidup kita. Semakin dalam tekanan, duduk dan berlututlah di hadapan Tuhan dan berdoa, berseru memanggil namanya. Dan saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya daripada saudara. Ketika tersinggung, terluka karena pemimpin yang mungkin dengan tidak sengaja menegur dengan keras gitu ya. Bukannya kepahitan kepada pemimpin, tapi datang kepada Tuhan, memandang kasih-Nya yang telah mengorbankan dirinya bagi kita gitu loh. Menebus kita dengan darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib dalam hidup kita. Sehingga kasih itu memulihkan semua luka yang kita punya. Kita harus pahami ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak mencari pengakuan manusia sebab Tuhan telah mengakui kita sebagai anaknya. Ketika terjadi pertikaian, konflik, beban berat, bahkan mungkin terjerumus sekalipun di dalam dosa gitu ya. Kembalilah kepada Tuhan. Karena Dia tahu bahwa kita memerlukan Dia. Nah, ini isi berita yang telah dianugerahkan kepada kita. Supaya kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kemudian yang kedua, sesuatu yang baik ini, sesuatu yang berguna ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Berapa banyak kita yang menjadi orang percaya dari lahir, tapi ketika bertemu dengan seseorang yang kita kasihi, kita meninggalkan iman. Kita meninggalkan pelayanan. Kita meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Meninggalkan hal-hal yang membangun iman kita ketika kita menemukan seseorang yang mungkin menurut kita bahwa dia orang yang tepat buat kita gitu. Kita lupa terkait dengan isi berita itu dalam hidup kita. Bahkan mungkin bukan karena lupa, mungkin karena kita nggak tahu gitu loh. Kita hanya cuma dengar, tapi kita tidak tahu isi berita itu bahwa hanya cuma Yesus jalan satu-satunya dalam keselamatan kita. Berapa banyak kita, banyak orang percaya yang meninggalkan imannya. Berapa banyak orang percaya yang melepaskan imannya, berpaling dari imannya hanya karena pasangan, hanya karena kekayaan, hanya karena posisi dan jabatan.
Saudaraku yang kekasih, ketika mereka melakukan itu, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal isi berita itu dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ketahuilah ini. Isi dari berita itu yang berguna, yang telah dianugerahkan kepada kita, itu adalah yang pertama, bahwa Allah mengasihi kita. Yang kedua, jalan satu-satunya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, tidak ada, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah jalan satu-satunya. Tapi sayang sekali, kondisi kita justru membuat kita pergi meninggalkan Tuhan karena kita menganggap ada yang lebih berharga. Saya kemarin di tempatnya saudara kita, saudari Sandra ya, mengenang 100 harinya ibunya meninggal. Yang kuat bagi saya itu adalah terkait peristiwa Lazarus dan orang kaya itu di Lukas pasal 16 itu ya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah meninggal, semua sudah terlambat. Tidak ada yang bisa dirubah. Selagi kita masih hidup ini, jangan sia-siakan. Hidupilah berita itu. Ketika kita mendapatkan informasi itu, hidupilah berita itu. Bahwa cuma Yesus satu-satunya jalan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah Yesus bukan hanya cuma sebagai jalan bagi kita, tapi dia juga sebagai perantara bagi kita di hadapan Allah. Dialah juru syafaat kita ketika kita lemah, ketika kita terdesak, ketika kita hidup dalam intimidasi, tuduhan iblis, belenggu iblis gitu ya. Rasa bersalah yang berlebihan yang iblis buat kita sehingga kita tidak mampu untuk berjalan, kita tidak mampu untuk berdiri, kita tidak mampu untuk bisa melepaskan segala sesuatu tersebut. Yesus sebagai juru syafaat kita. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata begini, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Nah, perhatikan ini, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus hidup senantiasa sebagai pengantara orang-orang percaya. Nah, kata pengantara yang dipakai ini adalah kata membela, mengadu, menjadi perantara, mengandung sebuah nuansa keakraban antara kita dengan Yesus dan Yesus dengan Tuhan, dengan Allah gitu ya, sebagai syafaat kita. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan yang benar-benar berat dalam hidup kita, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Jangan cari di tempat yang lain. Dia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi dia juga menjadi juru syafaat kita. Yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas ya. Dia berkata begini, oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Jadi kalau seandainya kita dalam masalah gitu ya, dalam keadaan yang terdesak, terhimpit, terjerumus, jatuh gitu ya, jangan mengalihkan perhatian kita ke tempat yang lain, tapi datanglah kepada Yesus. Dialah yang akan menjadi pembela bagi kita. Dialah yang akan mengangkat kita dari kejatuhan kita. Tapi berapa banyak orang percaya yang ketika di keadaan yang sangat terhimpit itu, dia mencari pertolongan di tempat yang lain. Banyak. Gitu ya. Ketika dalam keadaan yang terhimpit, berapa banyak yang akhirnya pergi ke Amer coba. Itu bahasa gaulnya Abe itu Amer. Apa itu Amer, Bet? Berapa banyak orang percaya, anak-anak muda khususnya itu ya, yang ketika dia jatuh,
Ketika dia dalam penderitaan, dia larinya kepada pasangannya. Yang dalam tanda petik pasangan yang mungkin belum tentu cinta Tuhan. Dan solusinya larinya ke Amer lagi gitu. Berapa banyak orang-orang percaya, anak-anak muda Kristen, yang ketika dalam persoalan, dalam masalah menghabiskan waktunya tidak di hadapan Yesus gitu ya, tapi justru di hadapan hal yang lain. Bahasanya apa? Pelarian, butuh pelampiasan gitu katanya. Berapa banyak anak-anak muda Kristen yang dalam masalah hubungannya ketika terjadi pertikaian, konflik dengan pasangannya, lari ke tempat yang lain. Banyak. Hari ini saya mau katakan bagi kita, ketika kita tahu identitas kita sebagai pemberita Injil, inilah isi berita itu. Allah mengasihimu, Yesuslah jalan keselamatan bagimu, Yesus pembelamu, Yesus adalah juru syafaatmu. Ketika dalam keadaan yang berat, keadaan yang sulit, ketika engkau tidak bisa menghadapi hidupmu, datang kepadanya sebagai pembelamu, sebagai keselamatanmu, sebagai Bapa yang mengasihimu. Itulah isi berita Injil yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, Roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Dia memenuhi kita. Dan dia mendiami kita dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 bahwa sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Inilah panggilan kita, saudaraku yang kekasih. Orang percaya dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dengan demikian, baptisan roh ini akan menuntun kita menjadi saudara seiman dalam persekutuan orang-orang kudus. Makanya saya kemarin dengan Kak Oni gitu ya, di tempatnya Kak Sandra, dia lagi sakit gigi gitu ya. Dan ini mungkin sudah sering saya sampaikan gitu ya. Bagi orang percaya, antara sakit gigi dan sakit hati, harusnya sakit gigi lebih berat daripada sakit hati. Iya. Bagi orang percaya, ketika kita dilukai, kita sudah tahu jawabannya. Obatnya itu apa? Ada yang belum tahu ketika sakit hati obatnya apa? Ada yang belum tahu? Hah? Serius, saya tanya serius ini, jangan pura-pura enggak tahu gitu loh. Kalau sakit hati obatnya apa? Hah? Makan. Saya benar ini. Sakit hati obatnya apa? Nanjak. Aduh. PA lagi kita. Saudaraku yang kekasih, sakit hati obatnya mengampuni, selesai. Engkau dilukai, ampuni, selesai. Persoalannya kita mau taat enggak? Ya kan? Ibaratnya begini, kamu sakit gigi, kemudian dokter kasih kamu asam efanamat gitu ya, untuk bisa meredam sakit gigi. Kamu enggak mau. Apa yang terjadi? Ya kamu sakit gigi terus. Gitu kan? Atau kamu sakit pusing gitu kan, dokter kasih Panadol, minum Panadol nih supaya kamu nggak mau minum, apa yang terjadi? Ya pusing terus. Atau mungkin pengalaman ya Kak Citra mungkin, kalau ini diabetes, kalau gulanya naik, nggak dikasih insulin, ya makin parah. Dan dampaknya adalah mungkin bisa masuk ke rumah sakit gitu kan. Begitu juga dengan hal ketika kita terluka, saudaraku yang kekasih. Tuhan sudah bicara, kalau kamu dilukai ampuni. Dan Tuhan tidak hanya mengajarkan itu, Tuhan menunjukkan itu.
hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus berbicara di atas kayu salib gitu ya. Salah satu ucapan yang Tuhan berikan itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, mau taat enggak? Mau enggak minum obat itu? Malah kita lebih memilih Amer. Dan pertanyaan sangat sederhana. Setelah selesai dari situ, selesai? Enggak. Tambah masalah. Selesai dari situ kemudian hubungannya kemudian pulih membaik? Enggak. Enggak sengaja jalan gitu ya, ketemu lihat wajahnya. Apalagi yang sementara berhubungan gitu ya, maksudnya pacaran gitu. Pas selesai begitu apa yang terjadi? Pas lihat dia begitu langsung teringat lagu gitu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu. Gitu kan? Biasanya terjadi begitu. Sudah lakukan amer gitu ya, nongkrong bareng teman-teman sampai subuh gitu. Besok ketemu langsung sakit hatinya, enggak berubah, enggak selesai. Mau mabar kek, mau apa kek, kita pas waktu masih sekolah, masuk sekolah duduknya bersebelahan lagi. Dan ketika pas mau duduk ternyata si doi enggak mau duduk samping kita gitu kan. Pilih ke teman yang lain gitu. Tapi benar kan? Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, nah ini yang harus kita tahu. Di dalam kabar baik itu, orang yang dipenuhi oleh Roh, maka menjadikan kita masuk dalam suatu persekutuan dalam keluarga. Begitupun di dalam gereja, begitupun di dalam pelayanan kita, terhadap pemimpin, terhadap rekan pelayanan, terhadap jemaat kita, kita harus menyadari ini. Kita adalah orang-orang yang telah dipenuhi Roh, dan Roh itu akan membuat kita menjadi satu tubuh di dalam persekutuan dalam gereja. Inilah kabar baik itu. Kita semua dipanggil dari masalah yang sama, dosa. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang menganggap dirinya lebih baik daripada satu orang yang lain. Sebab apa? Kita semua adalah orang yang sama-sama berdosa. Sehingga ketika terjadi clash, pertikaian, luka yang tertimbul di dalam pelayanan, kita sudah tahu obatnya. Kasih karunia Allah melingkupi kita untuk memberikan pengampunan. Itu yang harus kita hidupi. Dan yang keenam adalah firman Allah yang diilhami kepada kita. Gitu ya. Jadi ini 6 berita baik yang telah dianugerahkan kepada kita yang harusnya menjadi fondasi dalam iman kita sebagai pemberita Injil itu. Kita harus tahu bahwa Allah mengasihi kita, Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kita, Yesus sang juru selamat, kita telah dibaptis di dalam Roh Kudus, dan dalam baptisan Roh itu membuat kita menjadi satu dalam persekutuan, dan kemudian firman-Nya adalah firman yang telah mengilhami kita dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Yang menjadi panduan hidup kita ketika kita menjadi pemberita. Dan yang kedua adalah pengetahuan sejati kita adalah iman di dalam Yesus Kristus yang berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua 6 poin tadi yang telah kita punyai, yang telah kita dapatkan dalam hidup kita, itu akan memberikan dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita memancarkan itu. Jadi buah pemberitaan itu bukan hanya terkait dengan kesaksian, tetapi dampak dari hidup kita yang kita pancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Makanya di ayat yang keempat, Rasul Petrus mengatakan bahwa dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yang luput dari hawa nafsu duniawi, yang membinasakan dunia. Nah mari kita perhatikan ini. Rasul Petrus mengatakan bahwa dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Gitu ya. Di ayat 4a ini ya. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat dari terjemahan yang lain, maka kita mengerti bahwa
janji yang diberikan itu bukan hanya sangat besar, tapi janji yang berharga dan janji yang agung yang diberikan kepada kita. Begitu juga yang disampaikan oleh New King James Version ya, bahwa janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ini menunjuk pada apa? Pada janji Injil itu. Jadi Injil itu kita terima, Injil itulah yang akan memberikan dampak dalam hidup kita sehingga terpancar keluar bagi orang-orang sekeliling kita untuk melihat hal tersebut. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini adalah firman yang terbuka. Kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Jadi tanpa kita bicara pun orang melihat Yesus dalam hidup kita. Melihat bahwa Allah mengasihi dia. Melihat bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi dia. Melihat bahwa Yesus adalah juru syafaat bagi dia. Melihat bahwa dia harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Melihat bahwa dia adalah satu dalam persekutuan orang percaya. Melihat bahwa firman itu telah diilhami bagi dia. Itulah dampak yang kita harus bawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang berikutnya di ayat yang 4b-nya Petrus mengatakan, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Artinya apa? Ketika Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang datang kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan, ini merujuk kepada kelahiran yang baru. Jadi kita yang sudah mengerti tentang bahwa Allah mengasihi kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Juru Syafaat bagi kita, dan ketika kita dipenuhi oleh Roh, ini merujuk kepada kelahiran yang baru. Nah, kelahiran yang baru artinya kita melepaskan kehidupan kita yang lama. Kalau dulu kita suka menghabiskan waktu dengan amer gitu ya, bertemu dengan teman-teman, tinggalkan itu. Bangun dengan kehidupan yang baru. Terjadi kelahiran yang baru. Pembaharuan di dalam aspek bukan hanya iman, tapi aspek budi pekerti kita juga. Ingat loh saudaraku yang kekasih, Injil itu bukan hanya memerdekakan kita terkait iman, tapi juga dia memerdekakan kita terkait dengan budi pekerti. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika kita mengambil bagian di dalam kodrat ilahi ini, maka kita akan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi kepenuhan Roh Kudus menuntun kita kepada kelahiran baru, artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Injil itu bukan hanya memerdekakan kita terkait dengan iman, tapi Injil itu memerdekakan kita juga terkait dengan masalah budi pekerti kita. Ini yang harus kita sadari sebagai orang yang membawa berita. Kemudian kata ilahi yang dipakai itu, divine bahasa Inggrisnya, itu adalah theos, yang artinya itu menjadi seperti Tuhan. Atau diterjemahkan lebih sederhana itu artinya saleh. Kenapa saleh? Karena Allah itu mencerminkan kualitas moral yang baik. Nah, kualitas moral yang baik itu hidup di dalam diri kita. Kesalehan itu hidup dalam diri kita. Dan artinya ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang saleh, itu maksudnya adalah merujuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan menariknya, Rasul Petrus tidak hanya berhenti sampai di situ. Rasul Petrus bicara dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9 terkait dengan pembaharuan budi itu. Terkait dengan budi pekerti itu. Apa saja? Mari kita baca bersama-sama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9 ya. 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan. Inilah buah dari kepenuhan akan roh itu. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan Rasul Petrus mengatakan ketika kita tidak memiliki ini, tidak sampai ke tahap itu, maka kita menjadi orang-orang yang lupa bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Dan kepada mereka, mereka tidak dapat masuk ke dalam kerajaannya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, pahami saya adalah pembawa berita. Coba ingatkan lagi saudara kita kiri kanan. Oke. Saya adalah pembawa berita. Untuk itu seorang pembawa berita, dia harus tahu identitas dia yang sebenarnya. Yang pertama, dia harus tahu bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal dan keserupaan di dalam Yesus Kristus, dengan Yesus Kristus. Dan untuk itu Tuhan menganugerahkan kepada kita segala yang berguna dalam hidup kita, yaitu kabar baik itu. Yang isinya adalah, masih ingat 6 poin tadi? Yang isinya adalah apa? Bapa mengasihi kita, Yesus jalan satu-satunya keselamatan bagi kita, Yesus juru syafaat kita, kita telah dipenuhi oleh roh atau dibaptis oleh Roh Kudus, dan kemudian kita masuk dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, dan kemudian yang keenam, kita mendapatkan firman yang telah diilhami oleh Tuhan. Ini adalah kabar baik, hal-hal yang berguna bagi kita untuk menjadi pembawa berita. Dan inilah isi berita yang harus kita sampaikan. Dengan demikian, yang kedua kita harus pahami bahwa pengetahuan yang sejati itu, informasi yang sejati itu terkait dengan Injil itu adalah iman di dalam Yesus Kristus yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kita dipenuhi oleh kodrat ilahi yang menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan ingat bahwa kepenuhan roh itu menuntun kita menjadi lahir baru. Dan lahir baru itu bukan hanya berbicara tentang iman kepada keselamatan, tetapi pembaharuan terhadap budi pekerti kita juga, perbuatan kita juga, tindakan kita juga. Dan dari situlah kita menjadi dampak bagi orang lain. Informasi yang kita punya mengubah hidup kita, sehingga informasi yang kita punya yang mengubah hidup kita ini pun akan diterima oleh orang lain, dan mereka juga mengalami pembaharuan itu juga. Dan ingat, kita ini pembawa berita, bukan hanya pembawa surat kabar. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sama-sama belajar bahwa kami adalah pembawa berita. Dan pembawa berita adalah sebuah panggilan yang mulia bagi kami, di mana pemberitaan itu terkait dengan pengumuman terkait Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan yang kekal dan keserupaan dengan Yesus Kristus dalam hidup kami. Di dalam kasih Bapa, di dalam keselamatan hanya ada pada Yesus, dan juga sebagai Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Dan juga kami telah dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan kami menjadi satu dalam persekutuan tubuh Kristus, dan kami juga telah mengerti mengenai firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkan semua hal yang berguna ini Tuhan menuntun kami untuk memiliki pengetahuan yang sejati dalam iman kepada Yesus Kristus yang berdampak kepada orang-orang di sekeliling kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami tahu bahwa kami telah memiliki kodrat ilahi, di mana kami menjadi serupa dengan Yesus dalam hidup kami. Sehingga iman kami bukan hanya membebaskan kami terkait dengan hal keselamatan, tetapi juga dengan kelahiran yang baru, dengan hidup yang baru, dengan nilai yang baru, dengan budi pekerti yang baru Tuhan.
Terima kasih Bapa, kalau Engkau melihat kami saat ini Tuhan yang bergumul dalam penderitaan kami, yang masih sering lari ke tempat yang lain, mencari perhatian, pertolongan di tempat yang lain. Biarkan firman hari ini menjamah kami dan mengubahkan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan pembela kami, Tuhan juru syafaat kami. Kami mau belajar di dalam setiap kesesakan kami, kelemahan kami mau berseru hanya kepada Tuhan, yang hanya mau lari datang kepada Tuhan, tidak ke tempat yang lain Tuhan. Biarkan kebenaran firman hari ini Tuhan benar-benar mengubahkan hidup kami, melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10 seperti biasa. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk menyampaikan bagi saudara atau mungkin bagi orang yang kita kasihi untuk bisa mengikuti ibadah kita pada sore hari nanti melalui channel YouTube. Nah, bagi jemaat yang di rumah, kalau mau memberikan persembahan bisa melalui transfer dan di rekening yang tertera ya. Oke, ini ibadah minggu depan ya. Dan kemudian hari Jumat jam 7 youth ada acara, jadi acaranya sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman yang mau mengikuti acara ini ya, nonton dan diskusi film ya. Jadi kalau seandainya mau mengikuti acara ini bisa hubungi Kak Gesang atau Kak Oni ya untuk mendaftarkan, sehingga sesuai dengan kuota yang ada, kita tetap menjaga protokol kesehatan dan acara bisa berlangsung dan teman-teman bisa diberkati dalam acara ini, yaitu hari Jumat jam 7 malam di center ya. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan doa untuk persiapan ibadah raya. Saya memohon untuk kehadiran teman-teman yang melayani, khususnya untuk kita bisa beribadah berdoa bersama-sama untuk mendukung ibadah kita, mendukung karya kita ya di dalam doa. Kita akan memberikan persembahan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberi dengan kerelaan mereka Tuhan. Biarkan dari pemberian ini bisa menjadi persembahan yang indah bagi kami masing-masing Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Berikan persembahan, mari kita bangkitkan diri. Karena Yesus Tuhan buatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenaran yang Ia membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu dengan sisiku. Kau sumber kuatku. Oke, sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita naikkan pujian, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang besar, ajaib
Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Pada siang hari ini kami percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarkan firman itu melawat kami, menjamah kami, membebaskan kami, memerdekakan kami, sehingga kami bisa hidup semakin hari menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Bapa, kami mau membawa setiap syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini dalam keadaan situasi politik bangsa ini pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memegang bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang menjaga bangsa ini, dan Tuhan juga yang memberikan kedamaian bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin negara ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri dan jajaran yang membantu Presiden, setiap gubernur, kepala-kepala daerah Tuhan, sampai kepada perangkat desa yang paling kecil. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga apapun yang mereka telah programkan untuk mensejahterakan bangsa ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk situasi COVID-19 saat ini. Kami percaya bahwa kami aman dalam perlindungan Tuhan, dan kami juga percaya bahwa tangan Tuhan terus tercurah, pertolongan Tuhan terus tercurah atas bangsa ini Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini Tuhan bisa cepat berlalu dan kami bisa melewatinya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pasien COVID-19 yang sementara ini berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga mereka Tuhan yang menderita COVID-19. Kami berdoa bahwa Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati situasi ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para tenaga medis yang mengambil bagian untuk merawat dan menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka, menguatkan mereka, melindungi mereka, sehingga mereka bisa melewatinya dengan baik Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dalam pekerjaan, usaha yang kami miliki, dan studi yang sementara kami tempuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan jemaat yang terkasih, ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kita untuk duduk kembali dan silakan ambil waktu teduh di hadapan Tuhan.